Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa rattilil qur'ana tartila wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min baitillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa wasyiathumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah ila akhiril hadithi aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, insyaallah hari ini kita melanjutkan kembali kajian tahsin bersanad. Kenapa disebut tahsin bersanad? Karena sesungguhnya bacaan kita ini semuanya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita belajari pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika mempelajari Quran kita memiliki target. Di antara target tersebut adalah mengenali huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Karena semua kata di dalam Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf, dan semua kalimat di dalam Al-Quran itu tersusun dari kata-kata di dalam bahasa Arab, dan semua ayat di dalam Al-Quran itu juga tersusun dari kalimat-kalimat tersebut yang disempurnakan. Kemudian mampu membaca huruf berharokat dengan baik dan benar, karena semua huruf yang berharokat itu memiliki cara tersendiri di dalam mengucapkan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap fathah itu harus disertai dengan membuka mulut, kasroh dengan menurunkan bibir bagian bawah, ya, seperti misalkan a, i, kemudian dhammah dengan dhammul fami dhamman muhkaman, itu dengan membulatkan bibir kita. Kemudian mampu membaca kata di dalam Al-Quran dengan fasih, karena ketika kita mampu membaca satu kata dengan fasih, misalkan kata khalaqa, di mana pada susunan huruf tersebut adalah diawali dengan huruf tebal, tipis, kemudian tebal, ya, dan ini membutuhkan pembiasaan. Kemudian mampu mengucapkan kalimat di dalam Al-Quran dengan tepat, semacam ketika ia mengucapkan wa huwallahul ladzi, atau kata yang sering kita dengar innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, atau kata-kata yang lain, ya, kita melatih bukan hanya sekedar lafaznya, akan tapi cara pengucapannya. Kemudian mengenali hukum bacaan dengan baik, mampu membedakan makhraj dan sifat antar huruf, di mana makhraj itu adalah tempat keluar huruf dan sifat adalah cara untuk membedakan satu huruf dengan yang lainnya. Menghindari kesalahan saat membaca Al-Quran, dan inilah pokok dan inti di dalam mempelajari Al-Quran, yaitu mengenali letak kesalahan. Karena banyak orang yang mengenal tentang teori baca Al-Quran dengan baik, namun ternyata masih keliru bacaannya. Kenapa? Karena tidak mengenali letak kesalahan. Kemudian praktekkan bacaan dengan konsep talaki, yaitu mendengarkan, ya, bacaan, ya, dari pengajar, kemudian ya mengikuti bacaan tersebut. Di antara kunci suksesnya adalah meniatkan mengikuti pembelajaran karena Allah SWT, mengingat bahwa membaca Al-Quran dengan baik dan benar termasuk sunnah yang sangat tinggi. Jadi sunnah yang sering ditinggalkan Bapak Ibu sekalian justru sunnah di dalam membaca Al-Quran ini. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan al-qira'atus sunnatun muttaba'ah. Membaca Al-Quran itu adalah suatu sunnah yang caranya harus mengikuti, panjangnya mengikuti, dengungnya mengikuti, ya. Jadi bukan dengan inisiatif sendiri atau sesuatu yang kita anggap baik, ya.
Ya, sunnah yang sering kali ditinggalkan adalah sunnah di dalam cara membaca Al-Quran ini. Memperhatikan setiap pembahasan dan mempraktekkan masing-masing, faham dan mampu mempraktekkan suatu bahasan sebelum masuk pada pembahasan berikutnya. Semacam ketika kita ya mempraktekkan cara membaca ya huruf berharokat dengan baik dan benar, kemudian nanti akan masuk pada pembahasan bagaimana cara membaca sukun dengan benar. Karena setiap sukun itu juga punya cara, nanti akan ada penjelasan masalah tersebut. Kemudian mengulang-ulang, mempraktekkan. Jangan kita meremehkan pengulangan Al-Fatihah terus diulang. Dari dulu belajar Al-Fatihah terus. Ini tidak ada yang tidak bermanfaat, insya Allah. Semuanya bermanfaat. Bahkan satu huruf yang kita ulang itu akan mendatangkan 10 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mencoba untuk praktek pada kata atau kalimat yang berbeda untuk melatih lisan kita, lidah kita latih. Karena memang kita ini ya lidah kita adalah lidah ajami, ya bukan lidah Arabi. Ya. Ajam itu adalah selain Arab. Tidak boleh malu untuk mencoba, karena ilmu tajwid harus dikoreksi oleh seorang guru. Tidak boleh malu. Kalau kita malu membaca, ya kita nanti tidak bisa. Melatih harokat fathah, yaitu dengan A secara sempurna, kasroh dengan I secara sempurna, dan dhammah dengan U secara sempurna dengan tepat. Jadi A tidak boleh melenceng menjadi E, I tidak boleh melenceng menjadi E, dhammah U tidak boleh melenceng menjadi O. Ya. Melatih bacaan tipis dan tebal sesuai dengan tuntutan. Jadi ilmu tajwid itu punya tuntutan sesuai yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, Iqra'ul Qur'an kama 'ullimtum, bacalah Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan. Riwayat itu mengisyaratkan kepada kita supaya kita belajar. Berarti apa? Jangan sembarangan membaca, tapi bacalah sesuai apa yang dipelajari. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini pengantar kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan bacaan kita pada ayat 9 surah Al-Baqarah, ya. Ayat 9 dan 10 kita baca, ya. Kembali penjelasan ya tentang pembacaan basmalah di tengah surat, ya, apakah kita membaca atau tidak. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa wafil ajza'i khayyaru man tala. Adapun di tengah surat maka disilahkan bagi pembaca Al-Qur'an lebih memilih membaca ataukah lebih memilih tidak membaca atau langsung dengan ta'awudz. Maka boleh memilih salah satu di antara kedua cara tersebut. Baik, kita baca dari ta'awudz kemudian basmalah di ayat 9 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kita boleh berhenti di sini tanpa ada pengulangan. Ya, 1 2 3. Kenapa? Karena kalimat tersebut sudah sempurna, ya, sempurna. Ya, bagi kita yang belum mampu untuk membaca ya dengan sempurna satu ayat. Kemudian kita langsung ayat selanjutnya. Tidak diulang dari amanu wama, ya, itu justru keliru kalau pengulangan dari amanu wama, ya. Kemudian وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. 1 2 3. Iya. Ketika kita mampu membaca tanpa dimotong langsung sampai akhir ayat, maka itu lebih bagus, ya. Kemudian ayat 10. Fi qulubihim
مرض فزادهم الله مرضا. 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan maradha itu hanya dibaca dengan 2 harokat saja ya. Kenapa? Karena dia adalah mad iwad atau termasuk mad asli ya. Disebut mad iwad itu nama spesifiknya. Nama globalnya adalah mad asli ya. Dia termasuk bagian mad asli ya. Jadi tidak boleh dipanjangkan maradha. Tidak boleh ini kan. Ya. Loh, kan di akhir ayat atau di akhir waqaf biasanya boleh dibaca panjang Ustaz. Ya. Betul, jika itu adalah mad arid lisukun seperti yang akan kita baca setelah ini. Kita lihat ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. 1, 2, 3. Nah, baru yakdibun di sini boleh kita baca panjang ya. Kenapa? Karena dia mad arid lisukun lah, apalagi mad arid lisukun itu ya. Karena ada mad arid lisukun itu adalah bacaan mad yang diakhiri dengan sukun palsu. Lihat yakdzibu, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di akhirat yakdzibuna ya kan? Yakdzibuna. Kenapa dibaca yakdzibun? Karena ada sukun palsu di situ, bukan sukun asli ya. Ya. Bukan sukun asli. Kenapa menjadi sukun? Karena berhenti. Karena berhenti akhirnya dia mau tidak mau menjadi sukun. Kenapa panjang? Karena ada sukun 2. Yang pertama adalah sukunnya wawu, yaitu dzibu bu. Nah, itu kan ada wawu sukun. Kemudian yang kedua sukun yang tidak asli, yaitu kan pertemuan antara sukun asli dan sukun palsu itu menyebabkan menjadi panjang atau sukun arid istilahnya ya. Ya, adapun yang maradha ya, dia tidak bisa dihukumi demikian karena adalah gantian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan dibaca di ayat 9 dan 10 ya, bagi para jamaah yang sudah menyiapkan ya mushafnya. Dari HP juga bisa Pak. Sekarang HP itu multifungsi, nggak cuma buat WhatsApp aja ya. Ya silakan. Ya, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu misalnya ngadat nanti. Kita nggak boleh ragu kalau sudah. Ya, silakan bawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون. Kita perhatikan semuanya. Wama yakh itu adalah kha termasuk huruf tebal ya, maka kita baca yakh ya. Wama yakhda'una. Baik, silakan. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Iya. Fi qulubihim marad. Mohon izin. Mim sukun bertemu dengan mim, maka kita tahan bacaannya, disebut dengan idgham mimi, maka kita baca dengan mendengung. Fi qulubihim maradun. Silakan Bapak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Iya. Walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Kita lihat Bapak. Bima kanu, ada wawu di situ. Bima kanu yakdzibun. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Iya. Barakallahu fiik, luar biasa ya Pak. Nah, seperti itu cara membaca kha sukun ya. Ya.
Ketika sebelum dibaca dengan tipis yahda'una, kita tebalkan Kenapa? Itu adalah sifat pembeda antara satu huruf dengan yang lainnya. Ya, silakan ya, Bapak sekalian. Ya, bisa digeser kanan kiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon izin untuk syaitan, Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, sukun yang diawali dengan fathah, maka dia adalah lin, yaitu lin apa? Lembut. Namun permasalahan pada ta'awudz ini dia bersambung dengan huruf tebal, yang kemudian kita terkadang tanpa kita sengaja menebalkan ya-nya. Ya, asyaitan, tidak boleh, tetap tipis. Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti itu, berubah kan? Nah, belajar harus ada perubahan. Kalau belum berubah nanti ngulang lagi. Ya, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yukhadi'una ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Iya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Iya. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Masya Allah, barakallahu fiik, ya, luar biasa. Nah, itu seperti itu cara membacanya. Kemudian selanjutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una tebalkan sedikit. Wa ma yakhda'una. Ya. wa ma Ya, seperti itu. wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya ada lagi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah wallazi. Yukhadi'u, nunnya tidak boleh ditasydidkan dengan waw. Yukhadi'una Allah. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya. Wa ma yakhda'un. Ditebalkan sedikit.
وما يخدعون ya. وما يخدعون إلا وأنفسهم وما يشعرون. Illa anfusahum ya, dibaca dengan jelas illa anfusahum. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض Maradun ditahan. Maradun fazadahumullahu. في قلوبهم مرض Bihim ditahan. Bihim maradun fazada. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. bima kanu yakdzibun. ولهم عذاب أليم بما alimum bima kanu ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Silakan selanjutnya Ibu sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون yakhda'un وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Silakan Ibu sekalian yang lain. Masih ada waktu. Ya. Jangan ragu-ragu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون Tebal. وما يخدعون ya. وما يخدعون Iya. وما يخدعون إلا أنفسهم Panjang. Illa anfusahum. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله Tidak dijeda. Fazadahumullahu marada. في قلوبهم مرض Ditahan. في قلوبهم مرض فزاد. في قلوبهم
مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Luar biasa ya. Silakan, masih ada yang ingin baca? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berarti kan asyai, tidak boleh ditebalkan syaitan, syaitan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون Tebal. وما يخدعون ya. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يسعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama syai, ya-nya tidak boleh ditebalkan syaitan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Luar biasa ya. Ini bacaan kita dalam bertalaki melatih ya, supaya ya sedikit demi sedikit nanti kita mengenali letak-letak kesalahan. Kalau teori kan itu sudah membaca di dalam buku-buku tajwid sangat banyak sekali. Mengenali letak kesalahan baca hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara bertalaki. Insyaallah yang akan datang kita bahas tentang pokok-pokok bahasan dalam ya kajian tahsin bersanad itu, tentang mengenali makna fasih, mengenali huruf hijaiyah, kaidah membaca harokat. Nah, semuanya kita sudah praktek duluan, kaidahnya kita pelajari belakangan. Ya. Demikian Bapak sekalian yang kita bahas di pertemuan kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.